teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Smart Talk. Saya Nur Fadli dan di sini saya akan membahas tentang sebuah algoritma yang mungkin terdengar rumit oleh sebagian orang tapi sebenarnya tuh algoritma ini tuh sangat dekat dengan cara kita berpikir sehari-hari, di mana kita di sini sekarang akan membahas tentang sebuah algoritma backtracking. Nah, di sini untuk membahas algoritma backtracking itu, saya tidak sendirian pastinya. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Depira. Halo Depira. Halo Padli dan halo semua pendengar Smart Talk. Nah, seneng banget tentunya bisa ngobrol di sini karena topik hari ini cukup seru ya Padli. Karena backtracking itu menurut aku itu tuh kayak mencoba dan memperbaiki kesalahan juga. Nah, mungkin banyak orang yang mendengar kata algoritma itu langsung pusing gitu kan. Langsung, apa sih algoritma itu? Apa sih? Aduh, kok kayak apa sih gitu kan? Ya pusing ya. Padahal mah backtracking ini sering kita lakukan tanpa sadar kan. Depira, Ya. mungkin bisa kasih gambaran singkat nggak seberapa penting sih algoritma ini di dunia komputer? Mungkin kalau di dunia komputer backtracking itu cukup krusial ya Padli. Karena tanpa backtracking kita itu mungkin gak akan punya solusi efisien seperti untuk puzzle kompleks, sistem navigasi peta atau bahkan kecerdasan buatan dan permainan catur. Nah, ini itu sebuah fondasi dari pemecahan masalah yang sifatnya kombinatorial. Oke, sekarang mungkin kita akan masuk ke definisi teknis. Apa sih algoritma backtracking itu? Oke, kalau secara definisi backtracking itu teknik yang berbasis depth first search untuk mencari solusi persoalan secara bertahap atau kita sebut sering disebut step by step. Ya. Nah, bedanya sama brute force murni itu bedanya tuh di efisiensinya. Kalau brute force mencoba semua kemungkinan tuh tanpa ampun. Nah, kalau backtracking itu punya prinsip pruning atau pemangkasan. Nah, bayangin aja kita lagi nyusun sebuah pohon. Nah, saat algoritma sadar bahwa jalur yang sedang ditempuh itu gak akan menghasilkan solusi, dia akan berhenti, lalu mundur ke titik sebelumnya untuk nyobain jalur lain. Jadi sesuai dengan definisi itu berarti Ya. backtrack ya, mundur. Jadi dia itu nggak buang-buang waktu ya di jalan buntu. Bisa kasih analogi di dunia nyata gak biar pendengar lebih mudah gitu Nah, membayangkannya. ya. Coba aja ya kita bayangin misalnya Fadli ini masuk ke sebuah labirin. Nah, terus kan bakalan terus jalan tuh sampai mentok tembok. Nah, apa yang bakalan Fadli lakuin? Dan Fadli bakalan ngelakuin balik badan lagi kan? Nah, panjang masih Ya, pastinya juga. Nah, lalu Fadli bakalan jalan mundur ke persimpangan terakhir, lalu belok ke arah yang belum dicoba. Itu esensi backtracking. Maju, cek kondisi, kalau salah ya mundur lagi. Oke, berarti maju, cek, mundur dong ya. Sekarang kita akan masuk ke teknis penerapannya ya teman-teman. Bisa memberi contoh nggak kasus apa yang paling sering digunakan untuk menjelaskan algoritma backtracking ini secara teknisnya dong? Contohnya kita ambil sudoku aja. Sudoku. Tadi pasti tahu kan permainan sudoku kayak apa? Nah, sudoku itu kayak bayangin aja kan, sudoku itu permainan yang kita gak boleh ngisi kolom sama barisnya itu sama. Ya, Nah, betul. yang pertama algoritma ini akan nyari sel kosong pertama, lalu dia mencoba mengisi angka 1. Nah, lalu dia cek apakah angka 1 ini melanggar aturan baris sama kolom atau kotak 3x3-nya. Nah, kalau aman dia lanjut ke sel kosong berikutnya secara rekursif. Nah, di tengah jalan mungkin dia bakal nemu jalan buntu, gak ada angka 1 sampai 9 yang cocok di sel yang ke-10 misalnya. Di sini magicnya ya, sulapnya gitu. Dia akan backtrack atau mundur ke sel yang ke-9, mengganti angkanya, terus coba lagi. Oke. Menarik nih. Jadi backtracking itu sangat bergantung pada fungsi rekursif berarti ya.
Tapi Devira, bukannya ini bisa menjadi sangat lambat kalau papanya tuh terlalu besar gitu? Pertanyaannya yang cukup bagus ya Pali. Nah, makanya dalam breathtaking itu ada istilahnya bonding function. Nah, di mana bonding function ini itu istilahnya fungsi pembatas. Nah, ini adalah satpam yang bertugas memangkas atau pruning cabang pohon pencarian yang jelas-jelas tidak valid sejak dini ya. Karena semakin ketat fungsi pembatasnya, itu bakal semakin cepat juga algoritmanya. Karena kita nggak perlu lagi menelusuri cabang yang salah terlalu dalam. Berarti tantangan utamanya tuh adalah mendesain fungsi pembatas itu ya, supaya nggak kelamaan mikir gitu kan si komputernya. Buat teman-teman mahasiswa IT atau pengembang yang mau belajar ini, apa tantangan terbesarnya? Nah, tantangan terbesarnya biasanya ada dua hal. Nah, yang pertama itu kita harus memahami rekursi, di mana memahami rekursi ini banyak pemula cukup tersesat ya Pak di saat melacak tumpukan atau stack rekursi di kepala mereka. Nah, yang kedua itu menentukan kapan harus menentukan atau memangkasnya. Nah, kadang kita bingung menentukan syarat yang pas agar programnya tuh efisien. Nah, tips dari aku paham dulu konsep deep first search-nya dan traversal. Nah, lalu kita latihan visualisasi, gambar dulu pohonnya, kemungkinan di kertas sebelum coding. Nah, lalu kita mulai dari masalah kecil seperti permutasi kata sebelum masuk ke masalah kompleks seperti traveling salesman problem, kayak gitu sih Pak. Luar biasa ya penjelasannya teman-teman semua. Jadi intinya tuh backtracking ini adalah metode yang sistematis untuk mencoba semua kemungkinan, tetapi dengan cara yang cerdas gitu. Dia tahu kapan harus berhenti dan balik arah. Oke, untuk Devira ada closingan atau statement gitu atau pesan terakhir buat para pendengar kita. Pokoknya kayak semua jangan takut salah karena kita juga sama-sama belajar. Nah, algoritma backtracking ini ngajarin kita kayak filosofi hidup yang bagus. Kayak kalau kamu nemu jalan yang buntu, ya gak apa-apa. Untuk mundur selangkah, evaluasi, dan ambil jalan lain. Nah, kesalahannya adalah bagian dari proses menemukan solusi. Jadi ya udah jangan takut salah gitu kan. Filosofinya sangat bagus sekali ya teman-teman. Baik, mungkin pembahas kita cukup hari ini. Terima kasih banyak Devira atas ilmu dan waktunya, atas sharing pemahamannya tentang algoritma backtracking ini dan sangat mencerahkan. Oke, baiklah sobat-sobat smart apa itu teh? Smart Talk. Smart Talk. Oke, jadi itu dia pembahasan kita mendalam tentang backtracking. Jangan lupa ya cek deskripsi untuk referensi belajar selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the